Dia seperti ini bungkusnya. Nah, ini ya, nih dia daun nih, ini daun bambu teman-teman kan, ini dia daun bambu. Minumanku yaitu Chinese tea, tapi tak ada gula, tapi dia tak ada rasa pahit. Ini untuk mengurangi minyak dalam badan, apa yang kita makan. Nah, ini untuk menetralisirkan minyak ya. Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi kawan-kawan semua. Untuk pertama-tama saya ucapkan dulu selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan puasa. Hari ini aku nggak masak teman-teman, tapi aku akan nge-review makanan yang aku beli. Dia seperti ini teman-teman. Ini makanan Cina teman-teman. Kalau mungkin sebagian ada teman-teman yang tahu dan ada sebagian teman-teman yang nggak tahu ya. Ini untuk teman-teman yang kerja di luar negara. Tentunya teman-teman akan tahu yang namanya ini ya apa, bacang ya. Ini makanan khas orang Cina, namanya bacang. Yang dia majikan dia Cina mungkin akan tahu makanan ini. Tapi bagi yang nggak tahu boleh tahu ini yang namanya bacang ya. Saya sudah lama teringin makan ini teman-teman. Tapi ini kebanyakan semua non halal teman-teman. Tapi ada yang jual halal, dalam dia ayam. Tapi kebanyakan kalau orang Cina dia makan ini kebanyakan dia non halal, sebab ini makanan Cina. Di dalam dia inti dia itu yaitu daging, minta maaf ya teman-teman, ini daging babi. Tapi kalau kita ubah, kita boleh taruh ayam di dalamnya. Tapi ini kali tadi pagi aku diantar suami pergi beli ini halal teman-teman. Ini dalamnya daging ayam ya. Jadi ada yang daging bak, tapi daging bak itu kira daging babi, tapi yang jual biasanya non halal ya, iyalah. Tapi ini halal, ini dalamnya daging ayam, dia tak ada daging babi. Jadi aku beli satu, aku untuk buka puasa. Ini dari bahan dia, nanti aku akan tunjukkan teman-teman ya. Ini banyak orang yang kayak kita nggak tahu ya makan ya. Tapi kalau saya pandai makan, pandai buat juga. Lain kali kalau aku ada bahannya semua, aku akan buat ini bacang ya, makanan Cina ya. Yang dia punya bahan-bahan nanti aku akan tunjukkan teman-teman ya. Nih, sekarang aku akan review ini. Jadi ini menu buka puasaku. Yang kedua, aku beli lagi kue, yaitu ini apam ya. Ini apam. Dia seperti ini. Nah, dia seperti ini. Kan ini dari tepung gandum ya. Taruh kelapa muda, campurkan sekali, dan taruh itu durian. Taruh sekali dan dibakar tanpa minyak loh. Dimasak di kuali nonstick, taruh minyak ya, macam buah apam itulah. Dan satu lagi ini kue bakar, ini pun dari ketan ya, pulut. Ini dalamnya udang dihaluskan, mungkin ya nanti kita tengok ya. Dan watermelon. Nah, ini saya sudah cukup teman-teman. Terus temanku yaitu green tea. Saya nggak selalu kalau bulan puasa buat minuman manis teman-teman. Saya jaga badan, takut nanti kita terlalu minum minuman manis ya, terlalu enak, terlalu melampau sampai kita nggak tahu posisi kita minum ya. Jadi takutnya nanti kita ada diabetes, kena diabetes. Jadi kalau boleh kita jaga, kurangi minum manis. Jadi ini aku minum Chinese tea, tapi tak ada gula, tapi dia tak ada rasa pahit. Nah, itu kelebihan dari Chinese tea ya. Ini untuk mengurangi minyak dalam badan, apa yang kita makan. Nah, ini untuk menetralisirkan minyak ya. Yang contohnya yang untuk teman-teman yang siapa saja yang kolesterol tinggi boleh minum ini green tea. Ini baik untuk melunturkan lemak dalam badan yang kita makan hari-hari kita konsumsi ya, seperti itu. Tapi kurang lebihnya saya nggak tahu, saya bukan dokter ya. Ini hanya knowledge saja. Saya selalu baca di Google, apapun tentang kesehatan saya selalu ikut. Tapi saya memang amalkan green tea, tak ada gula, selalu
panas-panas minum setiap kita makan makanan apa saja. Jadi kita macam netralisir ya, apa yang kita makan berlemak kita minum green tea atau Chinese tea, jadi larut ikut dia punya air keluar, ikut dia kencing ke berak ke itu, jadi menetralisir di dalam badan, membersihkan gitulah. Jadi mengurangi kalau kita terkena kolesterol ya. Oke, sekarang kita akan nge-review nih ya, dalamnya apa isinya saja, nanti teman-teman boleh tahu. Nih ya, ini untuk pembungkusannya dia spesial banget teman-teman. Ini kalau kita di Indonesia mungkin nggak ada ya. Ini makanan aneh-aneh yang kalau kita di luar negara macam Cina, Hong Kong, Taiwan yang banyak Cinanya, tentu dia akan ada makanan seperti ini teman-teman. Ini namanya bacang ya. Dia punya daun nih. Dia punya daun ini dari daun bambu besar-besar ya. Oke, nih aku akan buka ya. Nah, nih aku tahu buat teman-teman, tapi nanti tunggu ada waktu baru aku buat ya. Ini ada 2 jenis teman-teman, yang satu original kira tiada rasa manis sangat, yang ini babanyonya, dia style nyonya. Dia rasa dalam dia punya daging ayamnya ada rasa manis, sebab dia taruh gula kundur, pokoknya manis gula kundur. Terus nah dia bungkus seperti ini. Saya tahu buat teman-teman, lain kali ada daun saya akan buat ya, akan share ke teman-teman ya. Nanti teman-teman boleh coba dengan lain style makanan ya. Ini makanan Cina, tapi selalunya ada daging babi ya. Tapi kalau kita buat sendiri, kita boleh buat masuk dengan inti dia, dalam dia daging ayam atau daging lembu, yaitu daging sapi. Itu nggak apa-apa, kita ubah itu makanan jadi yang kita boleh makan. Kalau kita tak boleh makan ya jangan dimakan. Nah, dia seperti ini bungkusnya. Nah, ini ya, nih dia daun nih. Ini daun bambu teman-teman kan, ini dia daun bambu. Oke, nih kalau babanyonya dia taruh daun, dia bawahnya ini dia taruh daun pandan teman-teman nih biar wangi. Terus nih luarnya ini nasinya ini nasi ketan, yaitu pulut ya, ketan. Nah dia ada satu biru-biru, ini dia taruh bunga pewarna asli yang original dari bunga, ciri khas nyonya ya, masakan nyonya. Kalau ciri khas yang Cina dia tak ada taruh warna ini, dalam dia pun tak ada warna, tak ada rasa manis, gurih, masin, enak lah pokoknya. Semua selera masing-masing ya. Oke, sekarang kita buka isi dia ya. Nih, untuk isian dalamnya, ini daging ayam yang dihancurkan, taruh gula kundur ya, manis-manis. Nah, dia isian dia macam. Luarnya dibalut dengan beras ketan, nasi ketan ya, yaitu nasi pulut. Pokoknya di dalamnya banyak inti dia, banyak isi dia. Kalau babanyonya hanya ayam saja. Ini sedap teman-teman, banyak sedap. Kalau orang tahu buat ini sudah sangat bagus. Coba, ini cara buatnya sangat rumit. Harganya pun mahal loh teman-teman. Ini satu biji ini 6 ringgit ya. 6 ringgit kalau duit Indonesia kurang lebih pun dekat-dekat 13.000 ya satu ini. Kalau bagi teman-teman mungkin makan tak kenyang. Jadi kita harus alternatif cari makanan yang lain untuk tambahan kenyang ya. Dan ini aku nak review nih. Ini pulut bakar. Ini pulut bakar pun style babanyonya. Nah, dia ada warna biru-biru, tapi di dalamnya ada seperti ini. Nah, ini serunding kelapa, dia campur udang ya. Dia rasa dia manis, masin, gurih seperti itu. Oke. Nah, mungkin aku akan makan bacangnya dulu ya teman-teman. Jemput makan ya teman-teman. Nah, nih. Ini ada kecil-kecil nih. Ini ialah gula kundur. Gula kundur itu gula yang dibuat dari buah winter, buah labu.
Dia sudah dipermented dengan gula putih ya, jadi dia rasa dia manis. Ini namanya gula kundur. Ini untuk ayamnya, dia sudah disiwir-siwir ya, ayamnya dihancurkan, siwir-siwir, senang untuk makan. Nah, ini seperti ini teman-teman. Lain kali kalau ada bahannya saya akan membuat ya. Ayo jatuh teman-teman. Saya ada bambu tuh, dia punya daun tuh, tinggal beli isiannya saja. Sebenarnya kalau kita makan malam, makan ini ketan ya, nasi ketan ya, itu sebenarnya tidak baik teman-teman. Terkadang kalau malam kita makan ini ketan, kadang kalau tak ngam, tak sesuai di badan kita, akan rasa perut tak sedap gitu, macam perut macam mau masuk angin macam tuh. Ini pulut nih, kalau dianggapkan baik ya lebih baik makan nasi putih baru baik lah. Nah teman-teman, sekarang aku nak lanjut makan ini. Nah, aduh, aku sudah sangat kenyang teman-teman. Makan itu satu bacang sudah kenyang loh. Tapi ini kalau nggak dimakan nanti takut busuk, besok sudah nggak enak dimakan, keras. Jadi aku akan habiskan. Nah ini pulut juga, tapi dalam dia, inti dia kelapa muda sama udang kering. Nih, dia sudah disangrai sampai kering ya. Ini pun disetim juga. Kalau kita panggil di Indonesia apa ya? Lemper ya, lemper. Seperti itulah. Tapi inti dia, dalam dia, kalau di sini taruh serunding sama udang kering. Tapi kalau kita di Indonesia, kita taruh abon ya, abon ayam. Nah itulah, sama makanannya tapi beda dia punya nama dan dia punya isi, tapi aslinya sama. Ciri khas Baba mesti selalu taruh daun pandan teman-teman. Nih ada daun pandannya. Ini kecil saja teman-teman, sekali masuk mulut saja. Tapi aku nggak suka suka dia punya inti ya. Kelapa ini aku nggak berapa suka. Saya akan buang sedikit. Kemungkinan nih yang apam durian ini mungkin saya tak boleh makan teman-teman, saya sudah kenyang. Mungkin besok saya akan makan untuk sarapan pagi mungkin ya, untuk sahur. Belum lagi aku mau makan buah lagi. Mungkin ini aku akan ketepikan, tak boleh habis teman-teman. Ini watermelon, saya kena makan. Tapi ini saya akan makan nanti berikutnya ya teman-teman. Jeda waktu dulu. Habis makan berlemak-lemak, minyak-minyak, jangan lupa kita minum green tea atau Chinese tea untuk mengurangi kolesterol kita, minyak kita di dalam badan kita. Bukannya saya sok jadi dokter ya, tapi dari pengalaman saya baca-baca dan saya punya kawan semua banyak Chinese, banyak orang Chinese, banyak orang Melayu, banyak orang India. Kita duduk sini ada 3 bangsa, jadi kita semua bersahabat. Jadi macam-macam budaya kita bercampur, kita tahu satu sama yang lain. Jadi karena bos saya juga orang Cina, jadi aku tahu sedikit tentang teh ya. Apasal itu orang Cina, ciri khas dia kalau makan selalu ada Chinese tea di sebelah, sebab dia nak menetralisirkan dia punya makanan. Apa yang asupan kita makan nanti dibersihkan dengan ini Chinese tea. Jadi terus minum, jadi usus kita tak ada macam lemak-lemak mengetul-mengetul di badan kita ya. Mungkin seperti itu, dia punya ciri khas orang Cina seperti itu. Jadi yang baik aku akan ikuti, yang tak baik jangan diikuti. Seperti itu. Betul gak teman-teman? Ini pengalaman ya teman-teman. Sebab saya duduk sini pun sudah lama, saya bercampur baur dengan banyak-banyak bangsa. Jadi kita selalu tukar budaya ya. Kita semua sama, India, Cina, Melayu, atau bangsa saya Indonesia, kita semua sama teman-teman. Cuman cara dia panggil saja nggak sama, cara kita sembahyang nggak sama, cara kita makanan pun namanya nggak sama, tapi aslinya masakannya sama.
cuman lain nama, itu aja. Jadi dia boleh makan ini, dia boleh makan ini, saya pun boleh makan ini. Jadi ada yang dia tak boleh makan, dia tak boleh makan, saya pun tak boleh makan. Nah itu kira harus saling menghormati. Apa yang kita tak boleh makan jangan dimakan, apa yang dia tak boleh makan kita jangan kasih dia. Nah, itu seperti itu, kita harus saling menghormati. Jadi macam saya ada makanan apa, umpama saya ada makanan daging sapi ya, saya masak. Saya ada kawan India, ada kawan Cina. Kadang kawan Cina, India pun ada yang tak makan daging sapi. Jadi saya tak boleh kasih. Umpama saya ada kawan orang India, saya tak boleh kasih daging itu sapi ya. Sebab dalam budaya dia, dalam kepercayaan orang India itu sapi itu adalah dia punya Tuhan. Jadi dia hormat, betul-betul hormat sama itu sapi ya, lembu ya kalau di sini. Orang Cina sama, kalau dia ada sembah Dewi Kuan Yin, ada yang orang tak boleh makan daging sapi. Tapi yang dia ada sembah Dewi Kuan Yin, tapi dia punya budaya sudah modern, jadi dia boleh makan. Jadi tak semua boleh makan. Terus kalau kita Muslim, Melayu Muslim, kita tak boleh makan daging babi. Itu oke lah, kita satu dunia sudah tahu. Nah, jadi dia bertoleransi. Apa yang saya tak boleh makan, dia pun tak boleh kasih, tak boleh tawar. Apa yang kita boleh makan, dia tawarkan kita, macam itu. Jadi kita semua satu rumpun, jadi kita saling menghormati. Itulah kita jadi ikut berbaur dengan budaya masing-masing. Keunikan di Malaysia itu macam itu, dia banyak bangsa. Semua kalau kita disatukan berteman, sangat harmoni teman-teman. Kebudayaan dia, kebudayaan saya, semua boleh tahu semua. Jadi seperti itu, happy, sangat senang teman-teman. Yang nggak tahu jadi tahu, yang nggak berpengalaman jadi berpengalaman. Itulah toleransi. Jadi itulah sharing-sharing saya ya. Orang merantau di negeri orang, kita ambil sikit-sikit dia punya pengalaman ya. Kita boleh coba, oh masakan dia seperti ini, masakan kita seperti ini, masakan kita seperti ini. Jadi seperti itu, kita lebih banyak ilmu, lebih banyak berpengalaman. Itulah sedapnya hidup merantau. Tapi yang pasti kita harus jaga kesopanan di negeri orang. Kita harus baik, jujur, sopan, menghormati setiap apapun, dimanapun kita berada. Kita harus saling menghormati dengan budaya masing-masing. Oke, seperti itu. Oke ya teman-teman ya. Jadi sharing-sharingku tentang nge-review makanan sini masih banyak lagi teman-teman, makanan yang belum teman-teman kurang lebih tahu ya. Jadi satu persatu kalau saya ada waktu saya akan nge-review juga, akan masak juga. Kalau aku masak malas saya akan nge-review, kalau akan beli saja dan aku akan nge-review lah makanan yang teman-teman yang belum tahu ya. Aku akan share ke teman-teman ya. Jadi kehidupanku di sini, kehidupan teman-teman di sana, kita boleh berbagi, boleh bersharing-sharing. Jadi biar tambah pengalaman, oke? Dan itulah ya, nge-review saya punya makanan yaitu bacang. Itu makanan khas orang Cina. Tapi yang aku beli makanan khas dari Nyonya, tapi kurang lebih sama. Itu asal mulanya memang dari orang Cina. Dan terima kasih ya untuk teman-temanku semua yang sudah support channel ini, yang sudah like, komen, dan subscribe, yang telah menonton video saya ini. Apalah tanpa kalian semua, tanpa dukungan kalian semua, support dari kalian semua, kita tidak bisa berkembang tanpa kalian. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jadi terima kasih atas dukungannya ya. Saya akhiri dulu untuk sharing-sharing saya ini, nge-review makanan ini. Cukup sekian, wassalam, dan jumpa lagi video berikutnya. Bye-bye.